Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada saat ini teman-teman saya bersama dengan Kak Ishak Munajat. Gimana kabarnya nih Kak Ishak? Alhamdulillah senantiasa dahsyat selalu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, saya ini mengenal Kak Ishak sudah puluhan tahun. Kami satu sekolah dan masya Allah sekali, Kak Ishak ini seorang trainer, founder juga dari Ngaji Smart Community dan seorang pengusaha muda gitu ya. Banyaklah prestasinya yang luar biasa. Nah, ada pertanyaan menarik yang kita pengen tanyakan kepada Kak Ishak. Nanti semoga ini menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman pelajar usia muda. Apa itu? Nah, ini gini Kak Ishak nih. Kalau bicara tentang seorang pemuda, itu kan kita melihat hari ini banyak pemuda yang menghabiskan waktunya itu terbuang sia-sia seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Bagaimana caranya menjadi seorang pemuda yang produktif, kaya raya, dirindu surga, atau pemuda yang dimana produktif, kaya raya, mati masuk surga. Nah itu tipsnya tuh kayak gimana tuh Kak Ishak? Silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah ya, pertanyaannya ini seperti moto hidup saya sebenarnya. Ya Masya Allah. Jadi moto hidup saya itu, ya betul ya Masya Allah. Jadi moto hidup saya itu adalah muda mulia, kaya raya, didamba surga. Masya Allah. Dan semoga teman-teman ya semoga kita semua nanti jadi seorang pemuda yang seperti itu ya, muda mulia, kaya raya, mati masuk surga. Amin. Kalau sudah tua ya semoga juga tuanya mulia dan dirindu surga. Masya Allah ya. Jadi video ini ya dikhususkan untuk anak-anak muda ya Masya Allah, yang ingin kehidupannya lebih produktif lagi sebenarnya. Jadi ada yang menarik sebenarnya teman-teman semuanya ya, ketika kita membahas tentang moto ini ya, muda mulia, kaya raya, kemudian didambakan oleh surga. Sebenarnya bagaimana sih agar kita ini dalam kehidupan kita itu senantiasa dirindukan oleh surga, dirindukan ya, betul, hidupnya mulia gitu. Sudah kan konotasinya biasa orang ya ketika berbicara tentang kehidupannya mulia gitu, dekat dengan syariat ya, biasanya ini ya, biasanya itu orang-orangnya ini tidak kaya gitu, tidak kaya karena memang fokus untuk akhirat. Tapi adakah tips gitu, adakah tips yang ketika kita hidup mulia ya, taat syariat, ya taat syariat ya, dan kaya juga gitu, Masya Allah ya. Jadi memang poin pentingnya pertama adalah yang pertama tadi, yaitu bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar senantiasa taat syariat. Itu dulu ya, itu nomor satu gitu. Kemudian apakah kita bisa mendapatkan kehidupan yang sukses di dunia ya, misalnya kaya raya di dunia ya, di samping itu kita tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat bisa teman-teman gitu, sangat bisa sekali. Alhamdulillah sepanjang beberapa tahun belakang ini ya, saya menjalankan sebuah bisnis ya, sebuah komunitas bisnis ya, mengajak banyak orang di dalamnya, dan memang fokusnya kami bukan cuma sekedar bagaimana dengan bisnis yang dijalankan itu mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak gitu untuk kehidupan dunianya, tapi bukan, tapi bagaimana agar bisnis itu bisa semakin berkah, bisa semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini hadis yang Masya Allah gitu. Masya Allah bagi saya mendengar hadis ini itu luar biasa gitu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya jabu rabbuka gitu, bahwa Allah itu bangga, Allah itu mendambakan. Bayangkan teman-teman, kita didambakan oleh orang saja itu bahagianya luar biasa, tapi ini Allah yang banggakan kita. Iya, Allah yang dambakan kita gitu, Masya Allah. Allah itu mendambakan ya jabu rabbuka min syabbin, mendambakan sosok pemuda ya, anak-anak muda yang seperti apa teman-teman? Laisat lahu sofwah, yaitu anak-anak muda yang tidak memiliki sofwah, yaitu tidak mudah dikontrol oleh hawa nafsunya gitu, tidak disetir oleh hawa nafsunya, tidak diperbudak oleh hawa nafsunya, seperti itu. Jadi ketika kita ingin sukses, kita ingin bahagia ya, kita ingin didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didambakan oleh surga, maka poin penting yang kita harus cari adalah bagaimana kita senantiasa meredam hawa nafsu ini dan membimbing akal kita senantiasa taat sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu aktivitas kehidupan kita. Suatu saat kita bekerja, belajar di sekolah, kemudian berbisnis suatu saat, maka poin ini ya, poin pertama ini adalah yang harus kita tahan gitu, yang harus kita lakukan, yaitu menahan hawa nafsu. Insya Allah ketika itu teman-teman kita lakukan, maka Allah akan bangga dengan kita. Apa sih yang tidak, yang lebih bahagia lagi selain didambakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lagi teman-teman. Allah bangga
dengan kita itu adalah kabar gembira yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ketika Allah bangga dengan kita, Allah bahagia melihat kita, insya Allah permintaan-permintaan kita teman-teman itu mudah bagi Allah. Kun fayakun. Insya Allah seperti itu, Kak. Oke, itu untuk tipsnya supaya hidupnya mulia, taat syariat. Nah, kalau untuk supaya lebih produktif itu gimana Kak Ishak? Ya. Di masa muda ini biar produktif. Ya, supaya kehidupan kita produktif ya. Memang ada satu poin ya yang semua orang sepakat lah tentang ini gitu. Apa itu? Yaitu bagaimana mengatur waktu, bagaimana ya manajemen waktu ya, mengatur waktu kita agar memang kita ini bukan cuma sekedar banyak baringnya ya, banyak main gamenya, kemudian banyak nongkrongnya ya. Tapi bagaimana waktu-waktu yang kita habiskan itu untuk itu semua ternyata kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ngaji ya kan, mengkaji Islam, berkumpul dengan orang-orang yang hebat, mengasah skill kita gitu. Jadi memang kita punya banyak waktu teman-teman, dan kita punya waktu yang sama. Bayangkan kita punya waktu, setiap manusia punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam sehari. Tapi kenapa ada orang-orang ya, anak-anak muda yang sukses, ada anak-anak muda yang mungkin kerjanya galau saja ya, anak-anak muda yang banyak menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang sia-sia. Padahal punya waktu yang sama gitu. Di mana persoalannya sebenarnya? Persoalannya adalah bagaimana mereka memanajemen waktu. Insya Allah teman-teman, ketika kita sering-sering ya belajar ya di tempat-tempat yang bagus ya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu bagaimana kita mengatur waktu yang baik. Insya Allah seperti itu. Jadi poinnya adalah agar kehidupan kita produktif, maka buatlah waktu-waktu kehidupan kita itu menjadi produktif. Satu hadis mungkin yang berkaitan dengan hal ini supaya kita jadikan pegangan, yaitu hadis Rasulullah SAW ya, Rasulullah bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kata Rasulullah, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi teman-teman, ketika kita mengatur waktu produktif, itu bukan cuman berkorelasi pada kehidupan kita yang bagus ke depannya, tapi saat itu juga kita mengatur waktu kita agar produktif, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, maka insya Allah kita menjalankan hadis Nabi SAW dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala gitu, insya Allah. Jadi teman-teman, itu untuk yang kedua, bagaimana agar hidup kita itu, apalagi teman-teman usia muda, supaya lebih produktif. Nah, kita tuh waktu kita sama ya, terbatas 24 jam sehari semalam, nggak ada yang lebih. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita memanage gitu kan, mengatur waktu. Hari ini ngapain aja, selama sepekan terakhir ini kita ngapain selama sepekan ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan gitu kan. Karena kalau waktu itu kita nggak atur ya, kita yang dikendalikan oleh waktu. Tadi juga udah terjawab tentang gimana caranya biar hidupnya itu mulia. Itu kita harus taat syariat dan itu harus mengkaji Islam. Nah, terakhir nih Kak, gimana sih biar kaya raya? Ya, ada tipsnya mungkin, singkat saja mungkin. Iya, baik. Biar kaya raya ya, berarti memang berkorelasi dengan pertanyaan pertama, kedua berarti. Artinya kaya ya kan? rayanya ini tetap dalam koridor, dia harus mulia. Iya. Bermanfaat. Iya, bermanfaat bagi orang lain orang gitu. Kaya, tapi nggak mulia hidup. Iya, gitu betul kan. betul. Ya, tentu kita sangat menginginkan sukses. Jadi memang teman-teman, setiap orang itu bisa sukses. Itu dulu yang kita pahami. Jadi ketika kita ingin kaya, ingin sukses, maka yang pertama kita perbaiki dalam kehidupan kita adalah pikiran kita, mindset kita gitu. Pernahkah teman-teman berpikir mau hidup kaya? Pernahkah teman-teman berpikir mau hidup sukses? Dan pernahkah teman-teman yakin dengan itu gitu? Jadi di situ intinya, ketika teman-teman yakin ingin sukses, yakin bisa memiliki banyak harta, kemudian dengan harta itu untuk menebar kebermanfaatan yang banyak ya, maka insya Allah itu langkah pertama dan langkah yang sangat kuat untuk kita betul-betul sukses gitu. Insya Allah. Jadi ya mindsetnya dulu dirubah. Kemudian apalagi setelah mindset diperbaiki ya, banyak belajar gitu. Banyak belajar, karena saat ini teman-teman ya, yang berkembang, yang sukses itu bukanlah orang-orang yang lebih tua, bukanlah yang siapa yang paling muda, bukanlah siapa yang paling cerdas, bukan gitu. Tapi siapa orang-orang sukses pada zaman sekarang itu orang-orang yang cepat beradaptasi dengan perubahan, cepat melihat proses-proses perubahan ini dan beradaptasi dengannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa seperti itu? Yaitu dengan banyak belajar, ikut pelatihan ya, majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak wawasan dan bisa mengasah skill kemampuan kita. Selanjutnya yang terakhir adalah supaya benar-benar kita bisa sukses, maka apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dapat, ilmu yang telah kita pegang, maka lakukanlah ikhtiar kepada Allah SWT. Disitulah ranah kita, disitulah ranahnya manusia, yaitu ikhtiar, melakukan proses
Adapun nanti hasilnya kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita jalankan ini teman-teman dan tawakal kepada Allah ya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita gitu. Insyaallah. Apalagi kita sebagai seorang muslim gitu. Kita sebagai seorang muslim memiliki doa. Senjata utama kita doa ya, dibarengi dengan ikhtiar dan tadi keyakinan yang kuat tentang itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih Kak Ishak atas sharing-sharingnya. Satu poin penting yang tadi terakhir disampaikan oleh Kak Ishak, gimana supaya kita tuh bisa jadi muslim yang kaya raya, itu adalah mindset, pola pikir. Kita harus yakin bahwa kita pasti bisa, dan ini senada juga dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana inda zonni abdi bi in zonna khairan falahu wa in zonna syarran falahu. Dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, aku tergantung bagaimana persangkaan hamba kepada aku. Jika dia bersangka baik, kebaikan baginya; jika dia bersangka buruk, maka keburukan baginya. Nah, ke teman-teman semuanya, cukup sekian sharing-sharing kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.